Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Muti, saya kelas 11 IPS, jadi saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Sebelum membahas lebih jauh tentang demokrasi, jadi saya akan menjelaskan definisi dari demokrasi. Nah, jadi apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan atau kedaulatannya berada di tangan rakyat, sehingga menjadikan seluruh warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi secara aktif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah periodisasi demokrasi di Indonesia. Nah, periodisasi di Indonesia itu demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Itu yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Demokrasi ini kurang cocok karena lemahnya budaya demokrasi. Untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Kemudian yang kedua itu ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini dimulai tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Jadi ciri paling khas dari demokrasi terpimpin ini adalah adanya campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara. Nah, di demokrasi yang kedua ini terdapat banyak penyelewengan Pancasila. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Nah, ini sudah memasuki era Orde Baru pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menjadi Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Jadi yang keempat ada demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, di demokrasi reformasi ini terjadi kembalinya ke dasar prinsip demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, terus desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrut politik yang inklusif. Jadi pada saat ini bagaimana sih penerapan demokrasi di Indonesia? Nah, menurut sumber yang saya baca dari Indonesia.go.id dan juga kompas.id itu mencatat Indonesia mengalami kemajuan dalam kehidupan demokrasi sepanjang 2021. Kemajuan itu ditunjukkan oleh kenaikan indeks demokrasi Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia, terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020. Adapun juga yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada November 2021 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat serta meminta pemerintah dan DPR merevisinya dan pemerintah pun mematuhinya. Kemudian yang kedua yaitu politik Presiden Joko Widodo yang mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam kabinet dinilai kondusif untuk membangun konsensus antar kekuatan politik. Nah, selain itu di wilayah saya juga ada penerapan demokrasi, yaitu dengan mengikuti pelaksanaan pemilihan ketua RT,
RW, ataupun kepala desa. Lalu bagaimana kita sebagai pelajar dapat menerapkan prinsip demokrasi, yaitu yang pertama bagaimana melaksanakan demokrasi di lingkungan masyarakat, yaitu bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. Kemudian pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa. Kemudian yang kedua, di lingkungan keluarga. Yang pertama itu saling menyayangi antar adik kakak. Kemudian menghormati orang tua tanpa pamrih. Yang terakhir, berbagi kewajiban di rumah seperti membantu orang tua dan membersihkan rumah. Kemudian yang ketiga, di lingkungan sekolah, yaitu tidak membeda-bedakan dalam pertemanan, menghormati guru dan juga staf sekolah. Kemudian, ikut berdiskusi dengan aktif di kelas. Sekian presentasi saya, terima kasih.